Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Isprianti Risani. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint yang saya buat dengan judul Upaya Kepolisian dalam Menangani Pelaku Penipuan Jual Beli Online Studi Kasus Polres Kabupaten Indragiri Hulu. Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah di zaman ketika internet sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat, proses jual beli melalui internet tentu sudah tidak asing lagi. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong pertumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih, mudah diperoleh melalui hubungan jarak jauh. Dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi, dapat digunakan untuk bahan melakukan bisnis. Umumnya, suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Peningkatan jumlah pengguna internet juga memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya peningkatan tindak kejahatan cyber. Rumusan masalah dalam penelitian. Jual beli online pada saat ini menjadi salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh banyak orang. Selain lebih praktis, kegiatan jual beli online lebih banyak diminati karena barang dan jasa yang ditawarkan lebih beragam dan harganya juga lebih terjangkau. Kegiatan jual beli ini semakin marak dilakukan, apalagi karena banyaknya situs yang menyajikan tempat berdagang atau untuk melakukan transaksi jual beli online yang beragam. Tindakan penipuan jual beli online merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain, sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Banyak kasus-kasus penipuan jual beli online, dikarenakan jual beli online tidak seperti jual beli pada umumnya. Dalam hal ini, banyak kasus-kasus yang terjadi dalam jual beli secara online seiring dengan perkembangan internet yang semakin pesat di Indonesia. Contoh penipuan online yang sering terjadi ialah dalam hal pihak penjual tidak mengirimkan barang yang sudah dibayar oleh pembeli, kemudian penjual tidak bisa dihubungi dan menghilang. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui upaya kepolisian dalam memproses pelaku tindak pidana penipuan jual beli secara online. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Manfaat teoritis. Penelitian bertujuan untuk menambah dan menggambarkan ilmu pengetahuan serta wawasan penulis dalam ilmu kriminologi, serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama ini. 2. Manfaat akademis. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan sumbangan dalam dunia pengetahuan, khususnya upaya kepolisian dalam menangani pelaku penipuan jual beli online. Ketiga, manfaat praktis. Sebagai bahan masukan dalam dunia pengetahuan, khususnya kriminologi, penelitian ini juga menjadi sebuah referensi kepada pembaca agar tidak terjadi lagi penipuan jual beli online. Kerangka konseptual dari penelitian ini yaitu konsep upaya. Upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana penipuan jual beli online terbagi atas dua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan. Konsep kepolisian. Kepolisian diciptakan untuk membantu memasyarakatkan tiap-tiap individu, agar individu memiliki daya dorong untuk menjalankan perannya sebagai bagian dari tatanan yang ada di masyarakat. Polisi melalui undang-undang memaksa setiap individu mengikuti tatanan yang ada di masyarakat, agar terciptanya harmonisasi dari setiap individu satu dengan yang lainnya. Tugas kepolisian merupakan bagian daripada tugas negara dan mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Konsep pelaku. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut penjahat. Pelaku kejahatan merupakan orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Tindak pidana sebagai suatu kenyataan yang dapat dihukum. Tindak pidana mempunyai 5 unsur, yaitu 1. Subjek, 2. Kesalahan, 3. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan, 4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana, 5. Waktu,
tempat dan keadaan, atau unsur objektif lainnya. Konsep penipuan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Penipuan memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan dimaksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Biasanya, seseorang yang melakukan penipuan adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi. Tetapi sesungguhnya, perkataan itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang lain. Konsep jual beli online. Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Kegiatan jual beli ini semakin marak dilakukan, apalagi karena banyaknya situs yang menyajikan tempat berdagang atau untuk melakukan transaksi jual beli online yang beragam. Semua pedagang kini lebih jeli dalam memanfaatkan sosial media untuk dijadikan sebagai tempat jual beli online. Biasanya, jual beli online diistilahkan dengan kata all shop atau online shop. Konsep jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan mengganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang sah. Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara 1. Pertukaran harta antara pihak atas dasar saling rela. 2. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan. Konsep online. Online merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ketika kita sedang terhubung dengan jaringan internet. Sehingga apabila komputer kita online, maka kita dapat mengakses internet atau browsing, mencari informasi-informasi di internet, dan menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Online bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Situation Crime Prevention. Situation Crime Prevention pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. Pendekatan ini mencoba melakukan pencegahan kejahatan dengan cara membuat target menjadi kurang memiliki nilai, serta meningkatkan resiko dan usaha untuk melakukan kejahatan. Dengan demikian, seorang pencegah kejahatan harus memahami pikiran rasional dari para pelaku. Situation Crime Prevention pada dasarnya mencari cara yang sederhana untuk mengurangi kejahatan melalui 3 langkah umum. 1. Membuat desain keamanan. 2. Mengorganisasi prosedur yang efektif, yaitu melalui serangkaian upaya perencanaan dan penggunaan prinsip-prinsip manajemen. 3. Mengembangkan produk yang aman, yaitu menciptakan produk yang sulit dicuri atau disalahgunakan. Selanjutnya, teori yang digunakan yaitu teori preventif dan represif. Secara preventif, penanggulangan kejahatan dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sebagaimana semboyan dalam kriminologi, yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Upaya secara represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dilakukan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang ditanggungnya sangat berat. Pembahasan terakhir dari penelitian ini yaitu membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Kabupaten Indragiri Hulu. Adapun key informan dan informan dalam penelitian ini yaitu
kepolisian 1 orang, pelaku 1 orang, korban 1 orang, dan pengguna media sosial 3 orang. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, dan teknik analisis data diperoleh dari wawancara mendalam, diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan proses reduksi data terkait, kemudian dilakukan interpretasi yang mengarah pada fokus penelitian. Sekian presentasi dari saya, semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan kita. Dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.